Halo, selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Heni Gusmiranti di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami hadir dengan berbagai informasi menarik, aktual, dan terpercaya. Pemirsa, tim Damkar Kota Tangerang Selatan, Banten terkena prank. Ia ditelepon untuk mengevakuasi seekor ular, namun saat sampai di lokasi, tim Damkar malah diminta untuk menagih hutang. Aduh, kok bisa ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, tim damkar selalu responsif dengan semua panggilan darurat yang datang. Kali ini tim damkar Tangerang Selatan mendapat laporan adanya seekor ular di rumah warga. Dengan sigap, sekitar 3 personil tim damkar meluncur ke lokasi yang dilaporkan. Petugas datang membawa peralatan lengkap untuk mengevakuasi ular di rumah warga kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Namun, begitu tiba di lokasi, tim damkar justru diminta untuk menagih hutang pinjol oleh pihak yang awalnya meminta bantuan evakuasi ular. Begitu tiba di lokasi, mereka mulai merasa ada yang janggal, telepon pelapor tidak diangkat, dan pesan pun lambat direspon. Akhirnya petugas memutuskan menemui ketua RT setempat dan disitulah kejanggalan semakin jelas terlihat. Belum selesai rasa heran mereka, pelapor malah mengirim pesan yang membuat petugas geleng-geleng kepala. Alih-alih membahas soal ular, si pelapor yang ternyata seorang debt collector meminta petugas untuk menagih hutang pinjol kepada seseorang yang berinisial DI dan petugas merasa di-prank alias dikerjain. Petugas damkar mengaku kecewa dengan ulah pelapor dan menganggapnya sudah melecehkan profesi damkar. Intinya ada ular dan di rumahnya hanya ada istrinya. Jadi karena ular itu terus bergerak, jadi kita langsung merespon cepat, bergegas. Di situ kita menanyakan atas nama bersangkutan juga keberadaan rumahnya, dan ternyata Pak RT tersebut juga bingung dan tidak ada atas nama bersangkutan. Nah, setelah itu saya coba menghubungi pelapor, namun yang bersangkutan memberikan WA, tolong dibantu menagih hutang pinjol atas nama bersangkutan tersebut. Pasca kejadian, aturan baru pun diberlakukan. Pihak damkar akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak tegas setiap laporan palsu yang dibuat. Tim damkar memang dikenal selalu siap siaga dalam membantu semua orang, meskipun permintaan warga yang minta tolong semakin kesini semakin aneh saja ya. Mulai dari kebakaran, kucing nyangkut di pohon, ular berkeliaran, hingga orang sakit yang minta diantar ke dokter. Tapi kalau diminta untuk menagih hutang, ya keterlaluan juga ya. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sebetulnya kejadian ini pertama kali terjadi, kami sudah terhubung dengan Pak Darus, selaku Ketua RIU Alpa Damkar Tangerang Selatan. Ya, selamat siang Pak Darus. Ya, selamat siang. Baik Pak Darus, mungkin bisa diceritakan kronologi awalnya seperti apa Pak? Jadi kronologinya ketika kita mendapat laporan dari call center, lalu kita langsung bergegas ya. Sebelum bergegas kita konfirmasi ulang tentang laporan tersebut. Kita konfirmasi betul atau tidak di sana ada ular. Dengan dalih pemilik rumah dibilang di sana di rumahnya itu hanya ada istri dan anaknya saja. Jadi dengan respon kita dan kita langsung meluncur ke TKP. Oke, Bapak sejauh ini apakah sudah ada laporan ke pihak yang berwenang atau bagaimana Pak?
Untuk laporan ke pihak berwenang kita belum membuat laporan ya, karena ini baru pertama kali. Mungkin kedepannya apabila ada terjadi seperti ini lagi, kita akan koordinasi dan kita akan laporkan kejadian seperti ini ke pihak yang berwajib. Baik Pak Darus, kami juga penasaran, ini juga sekaligus untuk menginformasi kepada masyarakat. Pertama kali merasa saat kejadian ini di prank, seperti apa pertamanya Pak? Dari laporannya sih sepertinya tidak ada unsur prank ya. Jadi setelah kita nyampe TKP baru ada unsur prank, adanya minta tolong penagihan hutang ya. Jadi kedepannya untuk hal seperti ini, untuk arahan pimpinan kita akan adanya SOP ya. Jadi untuk memperketat SOP daripada pelaporan seperti itu. Oke Bapak, saat tiba di lokasi dan pihak dari damkar ini tahu bahwa Bapak-Bapak ini di prank, bagaimana kelanjutan penyelesaiannya Pak? Kami berkoordinasi dengan RT setempat, ketua RT setempat ya. Kita konsultasi juga tentang adanya atas nama pelapor tersebut dengan inisial DI. Namun ketua RT juga tidak mengetahui ya adanya nama atas nama inisial DI tersebut. Seperti itu. Oke, apakah sanksi hukum yang seharusnya dikenakan kepada pelaku yang telah mengeprank seperti kejadian ini Pak? Untuk pihak-pihak mengeprank ya, semuanya untuk warga Tangsel pada khususnya dan umumnya seluruh warga masyarakat ya, untuk mempergunakan nomor kedaruratan dengan bijaksana ya, sesuai dengan ketentuannya. Jadi tidak untuk dipermainkan seperti itu. Oke, baik Bapak. Tentunya kami juga ikut prihatin ya Pak. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi, karena ini juga kan bentuk kedaruratan ya Pak ya. Terima kasih kepada Pak Darus telah bergabung dengan Apa Kabar Indonesia Siang. Kami ucapkan terima kasih. Siap. Pemirsa, kejadian ini menjadi pengingat bahwa panggilan darurat bukanlah mainan. Menggunakan laporan palsu untuk kepentingan pribadi bukanlah tidak etis, tapi juga dikenai sanksi hukum. Mari bijak dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Saya Yani Gusmiranti melaporkan untuk Apa Kabar Indonesia Siang, pamit undur diri. Selalu jaga kesehatan Anda dan selamat menjalankan aktivitas. Sampai jumpa.